Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Novalina Salsabila dengan NIM 2120201093 dan teman saya Rizka Patriasi dengan NIM 2120201092. Baiklah, kami di sini akan membahas materi tentang tahapan evaluasi pembelajaran, contoh kisi-kisi dan instrumen penilaian. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Bapak Muhtarom Magister Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Mohon disimak ya teman-teman. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tahapan. Apa sih pengertian tahapan itu? Tahapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkatan, jenjang atau bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya, bagian dari urutan. Jadi, tahapan merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Nah, pengertian yang kedua, pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi itu dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Baiklah, pengertian evaluasi secara etimologi yaitu evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Pengertian evaluasi secara terminologi yaitu dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Dapat disimpulkan yaitu pengertian tahapan evaluasi pembelajaran adalah langkah-langkah yang diterapkan dari suatu kegiatan pembelajaran sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, selain dari pengertian tahapan evaluasi, ada juga fungsi tahapan evaluasi. Nah, fungsi tahapan evaluasi diperlukan agar evaluasi pembelajaran bisa ditegakkan secara efisien dan efektif, terarah dan sistematis. Mengingat evaluasi pembelajaran ini bersentuhan langsung dengan objek pendidikan, yaitu siswa dan guru serta stakeholder pendidikan di tingkatan praksis pendidikan. Dari pengertian fungsi, adapun juga tahapan-tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi menurut para ahli di sini saya akan menjelaskan dua tahapan evaluasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Winkel. Adapun tahapan evaluasi menurut Winkel yaitu yang pertama, tahapan evaluasi menciptakan alat evaluasi. Yang kedua, tahapan evaluasi melaksanakan tes belajar dalam kelas secara serempak. Tahapan evaluasi mengadakan pemeriksaan atau koreksi. Adapun tahapan evaluasi selanjutnya yaitu melaporkan hasil pemeriksaan dan nilai kepada seluruh peserta didik. Melaporkan hasil pemeriksaan dan nilai kepada seluruh peserta didik ini yaitu berupa pembagian nilai rapor atau pembagian evaluasi setelah mengadakan ujian ulangan harian atau setelah pembelajaran usai. Nah, yang kelima yaitu tahapan evaluasi menafsirkan data yang digunakan meramalkan hasil tes anak didik. Yang terakhir yaitu tahapan evaluasi mengadakan tes revisi
Fokus pelaksanaan tes ini melalui tes verbal, tes tertulis, dan tes lisan. Nah, tahapan evaluasi menurut ahli yang kedua yaitu menurut French. Yang pertama, tahapan evaluasi penetapan latar belakang evaluasi. Yang kedua, tahapan evaluasi penetapan tujuan dari evaluasi. Nah, tahapan evaluasi penetapan bentuk isi jawaban dari pertanyaan yang akan dipolakan. Yang keempat yaitu tahapan evaluasi penetapan sumber informasi atau sasaran evaluasi. Tahapan evaluasi penetapan pengumpulan data informasi. Yang keenam yaitu tahapan evaluasi penetapan alat perekam. Tahapan evaluasi yang ketujuh yaitu tabulasi dan analisis data evaluasi. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu tahapan evaluasi penetapan hasil evaluasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa tahapan proses evaluasi pembelajaran yaitu menentukan tujuan, menentukan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, pengumpulan data atau informasi, analisis dan interpretasi, serta tindak lanjut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tahapan evaluasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Nah, kisi-kisi juga dapat diartikan test blueprint atau table of specification. Nah, ini merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Nah, kisi-kisi dengan jawaban itu sama nggak sih? Menurut saya kisi-kisi itu berbeda dengan jawaban. Kalau kisi-kisi itu gambaran informasi yang akan memuat kriteria tentang soal-soal. Nah, kalau jawaban, pokoknya jawaban dengan kisi-kisi itu berbeda. Nah, dari pengertian kisi-kisi, beberapa fungsi kisi-kisi yaitu yang pertama sebagai panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Dan yang kedua yaitu penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga yaitu menselaraskan perangkat soal, sehingga hal ini juga akan mempermudah dalam proses evaluasi. Nah, apa saja sih syarat agar kisi-kisi itu dinilai baik? Adapun syarat kisi-kisi itu agar dinilai baik, yang pertama kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum. Nah, jika tidak mewakili isi silabus atau kurikulum itu maka tidak akan dikatakan sebagai syarat kisi-kisi yang baik. Nah, yang kedua yaitu komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Materi yang akan diuraikan, yang akan disoalkan, dijadikan soal itu harus secara jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu materi yang hendak ditanyakan dapat dibentuk soal. Materi-materi yang hendak ditanyakan, yang hendak dijadikan soal itu dapat dibentuk soal. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Novalina Salsabila. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang pengertian instrumen penilaian. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu pengertian instrumen dan pengertian penilaian. Jadi, kita akan bahas pengertian instrumen terlebih dahulu. Pengertian instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.
dapat dikatakan instrumen adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan untuk mempermudah dalam mengumpulkan data agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan mengumpulkan, mengukur, dan menyimpulkan kemajuan belajar, proses belajar, dan hasil belajar peserta didik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap secara menyeluruh serta berkelanjutan. Jadi dapat kita simpulkan, instrumen penilaian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang berbentuk tes maupun non-tes yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang diminati. Baiklah, materi yang selanjutnya ada syarat-syarat instrumen penilaian. Bukan hanya kisi-kisi saja yang ada syarat, tetapi instrumen penilaian juga ada. Nah, syarat-syarat ini harus dipenuhi agar instrumen penilaian berjalan dengan baik. Yang pertama, validitas. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Hal ini dikarenakan instrumen yang digunakan dapat memberikan gambaran tentang data yang benar sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, reliabilitas. Artinya konsistensi tes. Sebuah tes yang dapat diandalkan harus mempunyai hasil kurang lebih sama tanpa memedulikan jumlah waktu yang diberikan. Yang ketiga, objektivitas. Suatu tes yang memiliki objektivitas tinggi jika dapat dilakukan lebih dari 2 orang yang mengelola tes dalam kelompok yang sama serta memperoleh hasil kira-kira yang sama. Yang keempat, diskriminitas. Tes yang baik harus dapat membedakan kemampuan siswa sesuai dengan tingkat keterampilan dan kepandaian siswa. Yang kelima, praktikabilitas. Praktikabilitas ini pertimbangan yang bersifat praktis dan dapat mempengaruhi tes yang meliputi waktu dan biaya, administrasi, dan kemudian dalam penafsiran. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis instrumen penilaian. Instrumen ada 2 jenis, yang pertama instrumen tes, yang kedua instrumen non-tes. Mari kita bahas satu-satu. Kita bahas instrumen tes terlebih dahulu. Tes merupakan penggunaan bentuk soal dalam tes tertulis yang sangat tergantung pada perilaku atau kompetensi yang akan diukur. Nah, instrumen tes mempunyai 2 bentuk lagi nih, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tes objektif? Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut semua siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif. Contoh, pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat, dan masih banyak lagi. Nah, kalau untuk tes non-objektif, artinya tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri, atau di sini peserta didik diminta untuk menyimpulkannya dengan pemahamannya sendiri. Contoh, uraian terbatas dan uraian bebas. Nah, itu tadi pengertian tentang instrumen tes. Kita lanjut ke instrumen non-tes. Instrumen non-tes digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan aspek psikomotorik dan afektif, terutama yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh siswa. Nah, contoh dari instrumen non-tes ini ada banyak sekali. Yang pertama, tes skala sikap. Nah, tes skala sikap ini artinya tes yang dilakukan guru terhadap peserta didik di luar jam belajar mengajar. Jadi, ini dinilai saat peserta didik sedang tidak belajar di dalam kelas. Yang kedua, tes minat belajar. Artinya, tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran. Yang ketiga ada tes motivasi berprestasi. Tes ini dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar, sehingga dapat memperoleh prestasi lebih baik dari sebelumnya.
Yang keempat ada tes kreativitas. Nah, tes kreativitas ini adalah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik dalam belajar, sehingga akan terlihat kemampuan peserta didik saat mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir atau yang kelima, tes lisan. Tes ini sudah sering sekali kita dengar atau sudah sering kali kita lakukan. Nah, tes yang ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap peserta didik, baik satu persatu, berpasangan, atau berkelompok. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu contoh kisi-kisi dan instrumen penilaian. Jadi, sebelumnya kalian sudah mengetahui pengertian kisi-kisi, tapi saya akan mengulangi pengertian dari kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format atau matriks yang memuat tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun, atau bisa disebut dengan deskripsi kompetensi dari materi yang akan diujikan. Nah, di dalam kisi-kisi memuat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yang harus kita ketahui sebagai calon seorang guru. Nah, ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini menunjukkan tingkatan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan akan dievaluasi. Satuan pendidikan ini misalnya SD, SMP, SMA, atau SMK yang disesuaikan dengan satuan pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang kita jalankan. Kedua, ada nama sekolah, menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya. Ini merupakan identitas sekolah. Nah, yang selanjutnya ada mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mata pelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal dan dievaluasi hasil belajar anak-anak. Misalnya matematika, IPA, IPS, PPKN, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kelas atau semester. Hal ini menunjukkan tingkatan yang akan dievaluasi. Dengan mencantumkan kelas atau semester ini, maka kita akan semakin tahu batasan materi yang akan kita jadikan soal evaluasi proses. Contohnya, kelas 5, semester 1. Nah, yang selanjutnya ada kurikulum acuan. Seperti yang kita tahu, di negeri ini sudah banyak kurikulum yang berganti. Akhirnya ada tumpang tindih antara kurikulum yang digunakan dengan kurikulum baru. Oleh karena itu, kita perlu menginformasikan kurikulum yang digunakan dalam penyusunan kisi-kisi penulisan soal. Apakah penulisan kisi-kisi ini menggunakan kurikulum 2013, apakah kurikulum Merdeka, dan harus disesuaikan. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Dengan alokasi ini, maka kita dapat memperkirakan kesulitan soal yang akan dibuat. Lanjut, ada jumlah soal. Jumlah soal ini menunjukkan berapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan anak-anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada yang saya sebutkan tadi itu letaknya berada di atas tabel. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang isi-isi di dalam tabel kisi-kisi soal. Jadi yang pertama ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini menunjukkan kondisi standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan standar kompetensi ini, maka guru dan anak didik dapat mempersiapkan segala yang harus dilakukan. Yang kesembilan ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diletakkan pada tabel kedua, yang menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, materi pelajaran atau materi pokok. Ini menunjukkan semua materi yang diberikan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi soal, aspek ini merupakan batasan isi dari materi pelajaran yang kita jadikan soal. Selanjutnya ada indikator soal. Indikator soal menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian.
indikasi yang bagaimana dari materi pelajaran yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada bentuk soal. Bentuk soal ini dimaksudkan adalah subjective test atau objective test. Untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan bentuk tes dalam setiap materi pelajaran yang kita ujikan dalam proses evaluasi. Nah, yang terakhir lagi ada nomor soal. Nomor soal ini menunjukkan urutan soal untuk materi atau soal yang guru buat. Nah, selanjutnya ada jenis atau teknik penilaian. Ada mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Aspek sikap ini dinilai dari aspek individu atau agamanya di sekolah atau aspek sosial, di mana saat dia berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan guru, dan orang lain. Yang kedua ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini dapat dilihat dari tes tertulis yang diperoleh dari tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini dapat diuji dari tes praktek. Nah, ini dia contoh dari kisi-kisi soal dan instrumen penilaian. Dapat kita lihat bersama, dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di makalah kami. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan yang menjadi akhir dari video ini. Karena dimulai, maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Maaf apabila video ini kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Jalan-jalan sama Duda, jangan lupa beri good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.